Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Wah, gak kerasa saudara-saudara, udah beberapa minggu kita gak bertemu ya saudara-saudara. Saya percaya saudara-saudara dimanapun kita berada pada malam hari ini, kita datang ke tempat yang sama untuk melakukan hal yang sama, yaitu memuji Tuhan. Amin. Haleluya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin saudara-saudara di hari-hari ini, saudara-saudara ada yang ada masalah, ada yang sedang dalam situasi yang susah. Tapi percayalah saudara-saudara, Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7 mengatakan seperti ini. Janganlah kamu menakuti segala sesuatu, melainkan berdoalah akan segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, mungkin kelihatannya yang kita lihat adalah jalan buntu. Mungkin yang kita lihat adalah gak seperti yang kita bayangkan. Tapi percaya tuh, Tuhan itu bekerja bukan dengan seperti apa yang kita mau saudara-saudara. Tetapi Tuhan bekerja sesuai dengan rencananya. Rencana yang mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Jadi saudara-saudara jangan takut. Waktu kita menyerahkan segala sesuatu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namanya kita menyerahkan saudara-saudara. Mungkin kita menyerahkan masalah, mungkin kita menyerahkan keluarga, mungkin kita menyerahkan saudara-saudara masa depan kita, mungkin kita menyerahkan saudara pelayanan kita kepada Tuhan. Namanya waktu kita sudah menyerahkan saudara-saudara, berarti segala sesuatu yang kita serahkan bukan punya kita lagi, bukan milik kita lagi saudara-saudara, tetapi milik Tuhan. Dan apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau kerjakan, itu sesuai dengan apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini saudara-saudara, mungkin saudara-saudara datang capek. Mungkin saudara-saudara bilang, Tuhan, aku gak sanggup lagi. Tuhan bekerjalah dalam kehidupanku, aku udah gak mampu. Pada malam hari ini saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mau berbicara pada saudara. Tuhan mau mengangkat segala beban saudara. Karena itu sebelum kita memulai pada malam hari ini, mari kita datang pada Tuhan dan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Engkau berikan pada setiap kami. Kalau Engkau boleh Tuhan persatukan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami tahu bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan sendiri yang pilih kami Tuhan Yesus. Teruslah bekerja Tuhan Yesus. Teruslah beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati kami mau membuka tubuh kami Tuhan, jiwa roh kami mau serahkan segala sesuatunya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Teruslah beracara Tuhan pada malam hari ini. Mungkin kami ada di berbagai macam tempat Tuhan, berbagai macam situasi, tapi kami tahu kami mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sama-sama saudara kita katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari kita katakan dari awal saudara. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya
dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah. Engkau pandangmu lihat seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah. Engkau pandangmu lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, oh puji Dia, sembah Dia, sembah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari puji Dia, mari sembah Tuhan Yesus. Mari puji, mari sembah, sebab Dia Tuhan Allah kita yang baik. Sembah Dia, puji Tuhan, puji namanya segenap jiwaku. Tinggikan nama Tuhan Yesus. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Tuhan melihat setiap perkara yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Sebab Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya ada. Dia mendengar doamu. Dia mendengar keluh kesahmu. Dia mendengar setiap masalahmu. Oh puji sembah, puji sembah ya.
kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang sayang setiap kami. Pada hari ini Tuhan Yesus kami datang membawa setiap yang kami punya Tuhan. Apapun yang kami punya Tuhan, kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Setiap kekuatan Tuhan, iman Tuhan, pengharapan, knowledge kami, pengetahuan kami, kekuatan kami, kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Karena kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus. Lihatlah hati kami Tuhan. Lihat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Kami mau Engkau Tuhan yang selidiki setiap hati kami. Kau lihat kedalaman hati kami. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau? Atau apakah kami hanya mengasihi Engkau karena berkat-berkat-Mu? Apakah kami hanya mengasihi Engkau karena apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami? Tapi kami mau berkata Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan. Apapun situasi yang kami hadapi, apapun kondisi yang kami lalui, apapun Tuhan yang terjadi dalam lingkungan kami, apapun yang terjadi Tuhan dalam pelayanan kami mau tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Seluruhnya mari kita serahkan pada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Kami datang Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus, dengan segenap tubuh jiwa roh kami. Kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami mau datang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi kami lebih dari kami mengasihi diri kami. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi kami terlebih dahulu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang mati gantikan kami. Engkau Tuhan yang berperang gantikan kami. Engkau Tuhan yang selalu menggandeng kami dan menaruh kami di air yang tenang. Yesus, Yesus, Yesus. Biarlah segenap roh, biarlah segenap tubuh dan jiwa puji namanya, sorakan haleluya, 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 haleluya. Ya la 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 basana ya la 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 la. Ya la 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 baso. Kira la 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 ya la 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 ya la 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 la. Mengalirlah Roh Kudus di setiap rumah yang ada. Kami tahu Engkau Allah yang omnipresent, Engkau Allah yang tidak terbatas oleh tempat. Pada malam hari ini Tuhan, penuhi setiap rumah-rumah Tuhan. Oh rabasona mayara la 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 la. The fire of God is being released from the heaven above. Api surgawi itu dicurahkan dari surga. Di setiap rumah-rumah dipenuhi api kuasa Roh Kudus. Kinamatakan nama ya la 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 rabasa nama ya la la la. Oh fire 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 oh God Jesus. Kinamatakan nama sana nama ya la la la. Oh la 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 ya la 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 la. Oh rabasena mo ya la 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 la. Oh rababababababababase.
Nama batakan namoso nama yara la 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 la. Ira la 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 baso nama yara la 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 la. Nama batakan nama yara la la la. Ora basa nama yara la 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 basa nama yara la la la. Oh Jesus. Kadang kami lupa Tuhan betapa Engkau mengasihi kami. Kadang kami lupa Tuhan bahwa Engkau telah mati bagi kami. Dan Engkau naik ke surga menyiapkan Tuhan, menyiapkan tempat bagi setiap kami. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu bagimu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Dengan segenap hati kita sekali katakan, di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa semulia kasih-Mu bagimu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus.
sama-sama sekali lagi katakan sungguh berharga. Sungguh berharga Engkau Yesus. Oh, berikan kemuliaan bagi Dia, Sang Raja, Sang Juru Selamat. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Dia Allah telah bangkit, sebab Dia Allah telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita umat yang percaya. Dia berperang gantikan kita, Dia mati gantikan kita. Dia tebus segala dosa, Dia tebus segala sakit penyakit, Dia tebus segala hal yang menimpa kita. Oh, Rabasana Mayara, puji, puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, Rabasana Mayara, oh, Rabasena Moyara, Bayara. Kinamataka Mayara, oh, Rabasona Mutaka Mayara Base. Kinamotaka Mayara Rabasana Moyara Rabase. Oh, Rabasana Mayara Bayara. Ora baba sona mayara la bayara la. Ora baba sona matakana sigina mayi. Ora baba takana mutakana musigina mutakana mayara la rabaseke. Kina matakana musana mayara baba. Ora la rabasona mayara la. Ora baba takana masih. Jesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur untuk segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan di atas kesusahan kami. Kami mau bersyukur Tuhan di atas sakit penyakit kami. Kami mau bersyukur Tuhan di setiap masalah kami. Kami mau bersyukur Tuhan di setiap hal yang kami timpa, yang kami alami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Teruslah bekerja, teruslah beracara di tengah-tengah kami. Penuhi setiap umat-Mu di tempat ini. Jangan lewatkan satupun dari kami. Jangan lewatkan satupun dari kami Tuhan Yesus. Oh, rabababasana mayara oh, rabababatakana mase. Hina mayara oh, sana mayara. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah pada malam hari ini dalam tangan. Kami serahkan Tuhan Yesus tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu. Bentuklah sesuai rencana Tuhan. Pakai setiap kami. Pakai setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau Tuhan yang berbicara pada setiap kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, Pastor Kiki di tengah-tengah kami untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan, setiap firman yang keluar menjadi Tuhan, benih yang tertanam di tanah yang gembur, yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa. Ambil alih Tuhan, ambil alih. Oh yes Lord.
Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, shalom saudara-saudara terkasih. Shalom, boleh saya lihat tangan-tangan yang penuh dengan sukacita. Haleluya saudara-saudara, Happy Ascension Day saudara-saudara. Kita merayakan sebuah kenaikan Tuhan ke surga. Luar biasa saudara-saudara, Tuhan sedang menyiapkan tempat bagi saudara dan saya di surga. Haleluya. Yang percaya kita akan masuk surga, lo boleh ambaikan tangannya. Yang gak nyalain kamera gak apa-apa, boleh kasih emote icon. Haleluya. Percaya saudara, Tuhan berfirman seperti itu saudara-saudara. Hanya melalui aku kita dapat masuk ke surga. Kita dapat mengenal Bapa. Dan pada malam hari ini saudara-saudara, kalau kita mungkin ada sebuah masalah saudara-saudara. Kayak saya mau bersaksi sedikit, saya ada di sebuah tempat di mana problem ini gak gampang saudara-saudara. Masalah kerjaan, masalah kehidupan ini gak gampang ya saudara-saudara. Saya lumayan terkena, tetapi saya puji Tuhan saudara-saudara. Waktu saya terkena dasar, dalam artian gimana saya waktu jatuh, saya tidak sampai tergeletak saudara-saudara. Saya sampai capek, walaupun saya stres, bukan stres saudara-saudara. Saya capek, saya frustrasi. Tetapi Tuhan selalu ingatkan, it's okay. Karena 10 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Dan dia tidak akan tergeletak. Dan saya percaya saudara-saudara, waktu kita ada masalah, mungkin kita sempat jatuh, mungkin kita sempat terpuruk. Tetapi saudara-saudara, Tuhan memakai segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Sama seperti yang saya bilang tadi saudara-saudara, waktu kita punya rumah, misalkan saudara-saudara, ya, tetapi rumah itu sedang bermasalah. Rumah itu kita serahkan kepada kontraktor yang sedang memperbaiki rumah tersebut. Berarti yang punya kuasa atas rumah itu siapa? Kita atau kontraktor saudara-saudara? Kontraktor bukan? Kita tidak bisa bilang, oh ini pipanya bocor dan kita yang memperbaikinya. Tidak, karena kontraktor yang akan memperbaiki rumah tersebut. Pipanya bocor, kontraktor yang memperbaiki. Gentengnya rusak, bukan kita yang mengganti genteng tersebut saudara-saudara. Dan kita sok tahu, cara ganti genteng seperti ini. Enggak saudara-saudara. Tetapi siapa yang mengganti genteng tersebut saudara-saudara? Kontraktor bangunan tersebut. Sama, waktu kita punya masalah dalam kehidupan dan kita bilang, Tuhan pakailah hidupku. Tuhan, aku serahkan tubuh jiwa rohku. Tuhan, aku berikan hidupku bagi Engkau. Berarti yang punya kuasa siapa saudara-saudara? Tuhan, betul? Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukanlah masalah yang membentuk kita, saudara-saudara, tapi Tuhanlah yang membentuk kita. Jadi waktu kita mendapatkan sebuah masalah, kita harus tahu, oh ini bukan tanggung jawab saya, tetapi ini menjadi tanggung jawab Tuhan. Amin. Jadi waktu Tuhan ambil alih kehidupan saudara dan Tuhan izinkan, saudara-saudara, ada sebuah masalah dalam kehidupan kita. Itu bukan untuk kita semakin down. Bukan karena kita menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan mau pakai masalah tersebut untuk kemuliaan namanya. Amin. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dan saya pastikan saudara-saudara sedang diurapi Tuhan pada malam hari ini. Dan hari ini kita akan mendapatkan bagian yang terbaik dari firman ya, dan kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Kiki, dan saya persilakan hamba yang diurapi Tuhan, Pastor Kiki. Haleluya, haleluya. Baik, sebelumnya apakah Bapak Ibu Saudara bisa dengar suara saya dengan baik? Kalau bisa dengar boleh lambaikan tangannya atau kasih jempolnya. Baik, jelas ya, puji Tuhan. Terima kasih Antoni, terima kasih Ibu Jenny. Malam hari ini saya mendadak ditelepon oleh Ibu Jenny untuk menggantikan pembicara yang sudah disiapkan karena terkendala video dan audio. Jadi saya diminta untuk sharing firman Tuhan, tapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Antoni yang memberikan motivasi buat kita. Kalau saya nangkap dari apa yang Antoni sampaikan itu, kita serahkan hidup kita kepada ahlinya, amin. Yaitu Tuhan, Sang Creator kita, Sang Pencipta kita. Dia adalah ahlinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiknya mari bersama kita satukan hati kembali berdoa kepada Tuhan. Bapak Surgawi, hamba-Mu mengucap syukur buat malam hari ini, kebersamaan kami di Menara Doa Heart of Worship Surabaya.
Dan kami yang ada di berbagai tempat, kami boleh bersama-sama, bersatu hati, merendahkan hati kami, mencari wajah-Mu, terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan, dan mencari kehendak Tuhan yang sempurna buat hidup kami, karena kami tahu dari Tuhanlah datang kehidupan atas kami, dari Tuhanlah datang hikmat untuk apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami terus ada di jalan kebenaran Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam hidup kami, tapi hidup kami berhasil menurut kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Berkati semua hamba-hamba-Mu, dan kami percaya sementara firman disampaikan, suatu rema boleh kami tangkap dalam hidup kami, tuntunan daripada firman Tuhan sendiri. Karena kami sangat percaya bahwa firman Allah bukanlah hanya kata-kata, tapi firman Allah adalah kuasa yang dimanifestasikan karena iman kami percaya kepada setiap perkataan Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat jam yang luar biasa ini, kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom dari wilayah Bogor, ya Bapak Ibu Saudara, shalom dari tempat kami. Semua saudara Bapak Ibu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Nah, tadi juga Antoni telah menyampaikan selamat kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, semua kita tadi sudah beribadah bersama-sama dan kita bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita peringati setiap tahunnya. Dan ada banyak pesan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di setiap gereja, di setiap ibadah-ibadah yang diadakan. Nah, pesan Tuhan yang paling kuat biasanya mengenai bahwa Dia setelah naik ke surga akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, sehingga kita harus siap-siap menantikan janji Bapa, pencurahkan Roh Kudus atas kehidupan kita, karena Tuhan Yesus berkata, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apapun. Itu sebabnya kita sangat bergantung kepada Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita tidak memiliki kuasa. Yang pertama, kuasa untuk menang terhadap dosa. Haleluya. Lalu juga ada banyak sekali pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan berkenaan dengan hari atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di mana ketika Dia naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi juga kita mendengar pesan bahwa kita harus jadi murid karena Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan yang menyaksikan itu katanya adalah murid. Jadi semua kita harus menjadi murid Kristus. Di dalam Yohanes 14 kita mengerti semua bahwa Tuhan Yesus sebelum Dia naik, Dia menjanjikan sesuatu. Dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji Tuhan Yesus yang belum digenapi, Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia sedang menyiapkan tempat buat Bapak Ibu Saudara dan saya, dan satu kali kelak Dia pasti akan datang kembali, ya, membawa kita supaya kerinduannya di mana Dia berada, kita berada. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu sisi yang berbeda, tapi tentunya berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan bagaimana ketika Yesus datang kembali, itu juga merupakan suatu hari yang besar, dan hari itu juga berkaitan dengan hari penghakiman. Baik, kalau sudah diizinkan saya menjadi host, saya mau share screen. Nah, boleh, kalau boleh dijadikan co-host supaya saya bisa share screen. Baik, puji Tuhan. Nah, baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat. Bentar, oke. Jadi firman Tuhan yang saya boleh sampaikan malam hari ini mengenai Judgment Day, hari penghakiman. Wah, rasanya kalau dengar judulnya saja ini agak cukup. Nah, ini tidak populer, saudara, tetapi ini sangat penting buat kita semua, bahwa kita harus mengerti semua kita pasti akan menghadapi yang namanya hari penghakiman. Bapak Ibu Saudara,
Allah menyesal telah menjadikan manusia. Dalam Kejadian 6 ayat 6 dan 7, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Wow, rupanya manusia yang begitu sempurna dijadikan oleh Tuhan, Adam dan Hawa. Dan ketika selesai menjadikan itu, bahkan Tuhan berkata, sungguh amat sangat baik. Lalu Tuhan memberkati manusia itu. Tetapi di Kejadian 6 ayat 6 dan 7 kita menemukan bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu sangat memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu. Wow, Tuhan mau menghapuskan manusia yang telah diciptakannya. Ciptaan yang segambar dengan dirinya. Ciptaan yang sempurna. Ciptaan yang luar biasa. Di ayat ini kita temukan bahwa rupanya ciptaannya itu kemudian memilukan hatinya. Karena kita tahu semua, bapa leluhur kita sudah jatuh dalam dosa. Lalu kemudian aku akan menghapuskan manusia itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Rupanya bukan hanya sekedar manusia yang menjadi penyesalan Tuhan. Saudara, burung-burung di udara, binatang-binatang juga turut dibinasakan oleh Tuhan. Nah, kita semua tahu ini semua akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi sejak awal Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Ketika terjadi pelanggaran terhadap firman Allah, kehendak Allah, perintah Allah, ada konsekuensi yang sangat serius. Nah, kita bisa melihat dalam Kejadian 6 ayat 6 dan 7 ini Bapak Ibu. Nah, saya mau coba ke slide selanjutnya. Tidak berpindah ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, wah sudah terlalu jauh. Sebentar. Mohon maaf, agak nge-lag sedikit ya Bapak Ibu Saudara ya. Sebentar. Baik, baik, oke. Kita semua tahu peristiwa tentang Nuh. Bagaimana hanya Nuh dan beberapa orang yang diselamatkan. Terjadilah apa yang tadi kita baca dari firman Tuhan. Tuhan benar-benar membumi hanguskan manusia, mendenggelamkan manusia. Nah, tetapi kemudian kita lanjutkan firman Tuhan dalam Kejadian 8 ayat 21, kita menemukan di sana bahwa Tuhan kemudian ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Jadi ketika peristiwa air bah, Nuh kemudian mempersembahkan sebuah korban. Lalu korban itu asapnya naik dan berbau harum di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berfirman dalam Kejadian 8 ayat 21, dia tidak lagi akan mengutuk bumi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya itu jahat dari sejak kecilnya. Artinya dari sejak lahir manusia sudah membawa tabiat dosa. Dan Tuhan tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup. Artinya burung-burung, binatang-binatang, semua yang hidup tidak lagi dibinasakan oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu, saya agak sedikit bermasalah ketika mau mengklik kepada slide-slide selanjutnya. Ya, mohon. Haleluya. Ya,
Iya, iya, iya. Mohon maaf Bapak Ibu agak nge-lag saudara ya. Haleluya. Nah, Mazmur 9 ayat 7 dan 8. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Jadi penghakiman adalah sesuatu yang pasti. Di ayat 8 dikatakan, dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dari awal kita melihat bagaimana Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Tetapi kemudian setelah air bah terjadi, lalu Musa mempersembahkan sebuah korban, dan Tuhan berjanji tidak akan lagi mengutuk bumi dan dia membiarkan. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara bahwa manusia yang berdosa itu luput dari murkanya Tuhan. Tetapi murka itu disiapkan untuk hari terakhir, ya. Kita baca tadi 2 ayat tadi di mana dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Lalu Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, berbahagialah kita kalau malam hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan tentang penghakiman. Jadi kita bisa mempersiapkan hidup kita begitu rupa supaya ketika kita nanti menghadap penghakiman terakhir, saudara dan saya diluputkan dari murka Tuhan, tetapi sebaliknya kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Baik, berbicara tentang penghakiman Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 9. Orang benar akan diselamatkan, tetapi orang jahat akan mengalami kebinasaan. Jadi Tuhan tetap kepada apa yang telah dikatakannya. Bahwa dia tidak kompromi dengan dosa. Tuhan tidak bisa tahan terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Ya. Bapak Saudara, saya bacakan 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi pada waktu itu ada 2 hal yang akan terjadi, yaitu keselamatan bagi orang-orang saleh, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang-orang yang taat, orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan, dan kebinasaan terhadap orang-orang yang jahat. Nah, hari penghakiman Tuhan itu rupanya mendekat. Katakan bersama saya, mendekat. Jadi kita ini seperti sedang hitungan mundur, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi menuju kepada hari penghakiman itu kita sedang bergerak mendekat. Tidak ada satu orang pun yang berkuasa untuk menahan. Tetapi ini bergerak terus. Waktu Tuhan bergerak terus. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, menjelang hari Tuhan yang mendekat ini, justru kita tidak boleh meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi karena hari penghakiman itu, hari Tuhan itu mendekat, maka kita harus lebih lagi mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengarahkan hidup kita kepada tuntunan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Jadi ini merupakan kebenaran dan merupakan kepastian bahwa hari itu mendekat. Ya, kita nanti bulan Desember tidak terasa masuk lagi tahun yang baru, lalu kita merayakan ulang tahun, bertambah usia kita. Nah, sebetulnya di tengah-tengah perayaan sukacita tahun yang baru, ulang tahun, saudara, sebetulnya ada kebenaran di sana yang bersamaan, yaitu di mana hari Tuhan itu mendekat. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua ketika Tuhan telah menghanguskan, melenyapkan dunia dengan air bah, lalu Tuhan kemudian menyesal, lalu kemudian Tuhan membiarkan manusia, walaupun yang ditimbulkan hatinya sejak dari kecil itu sebuah kejahatan, tetapi Tuhan menahan untuk tidak lagi murkanya dinyatakan pada saat itu juga. Lalu kita tahu semua Bapak Ibu Saudara, kemudian Tuhan memilih Abraham.
Abraham lahirlah Ishak anak perjanjian, dari Ishak lahirlah Yakub, dari Yakub 12 suku Israel, dari Israel kemudian Tuhan memilih Musa, lalu lewat Musa diturunkanlah 10 perintah Allah, diturunkanlah 613 hukum Taurat, di mana orang Israel hidupnya harus sesuai dengan hukum Taurat. Mereka harus mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi diturunkanlah Taurat Musa dan kitab para nabi yang dimaksudkan untuk supaya orang Israel hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan, hidupnya berpadanan dengan kehendak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kitab Musa dan kitab para nabi merupakan bayangan dari perjanjian baru yang wujudnya adalah Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 1 di sana dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi semua itu merupakan bayangan, ya, kitab Taurat dan tulisan para nabi merupakan bayangan, sedang wujud aslinya adalah berbicara tentang Yesus. Jadi hukum Taurat 10 perintah Allah, ya, di mana Musa 8 kali pendakian untuk mendapatkan, ya, hukum-hukum itu, untuk mendapatkan apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, tetapi hukum itu kemudian berbicara tentang Tuhan Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat. Jadi dari Taurat, lalu Tuhan bergerak lagi kepada pribadinya sendiri dalam wujud Tuhan Yesus. Karena semua hukum Musa itu merupakan bayangan saja. Nah, bayangan yang mengarah kepada Tuhan Yesus. Di mana ketika kita percaya Yesus, ya, Roma 9, 10 dan Roma 10 ayat 9 dan 10, ketika kita dengan mulut mengaku dan hati percaya, maka kita diselamatkan. Nah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kemudian hukum itu tidak lagi dituliskan di loh-loh batu, tetapi di loh hati kita, di mana Yesus menyatu dengan kita. Lalu hukumnya pun juga kemudian tidak menjadi sesuatu yang berat. 613 itu tidak ada seorang pun yang bisa menjalankannya dengan sempurna. Alkitab sudah memberitahukan kita, ketika seorang wanita yang kedapatan berzina, Tuhan Yesus bilang, ada di antara engkau yang tidak berdosa, lempar duluan, saudara. Bahkan pemimpin-pemimpin agama pada saat itu pun mundur. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa hidup menggenapi dengan sempurna seluruh hukum Taurat. Hanya Yesuslah yang menggenapinya dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi hukum ini kemudian berubah menjadi hanya 2 saja. Kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kasihilah sesamamu manusia. Itu sebabnya Tuhan katakan, kuk yang kuberikan itu tidak berat dan bebanku pun ringan. Berbicara tentang hukum yang kemudian diubah menjadi perjanjian baru, di mana hukumnya hanya 2 saja. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, lalu mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Nah, ini merupakan sebuah hukum juga. Tetap merupakan hukum, walaupun hanya 2. Intisari dari keseluruhan hukum Taurat, kitab Mazmur, tulisan para nabi, itu kemudian menjadi 2. Ya, intisarinya adalah hukum kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi ini pun sebuah hukum. Artinya ada konsekuensi ketika kita melanggar kedua hukum ini. Nah, ketika orang Kristen kemudian tidak mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap jiwanya, tetapi mengasihi Tuhan hanya pada hari Minggu saja. Tetapi setelah di luar hari Minggu hidup seperti orang dunia,
tidak dengan kekuatan, tidak dengan segenap jiwa, tetapi berpadanan dengan dunia, ada konsekuensinya, Bapak Saudara. Ada pelanggaran di sana. Karena hukum kasih merupakan sebuah hukum juga. Dan hukum tetap merupakan bagaimana kita akan dihakimi menurut hukum tersebut, yaitu hukum kasih. Dan malam hari ini saya bersyukur, saudara, di menara doa Heart of Worship ini, saudara bisa bersama-sama. Dalam setiap kesempatan-kesempatan ada ibadah-ibadah di mana kita kalau bisa kita datang dan kita mengikuti setiap ibadah. Lalu ibadah hari Minggu itu sangat penting sekali. Orang yang hidup dalam hukum kasih, menjalankan hukum kasih ini, orang tersebut tidak akan pernah meninggalkan ibadahnya. Itu sebabnya saya menggembalakan di Kota Bogor ini, Bapak Ibu Saudara, di salah satu gereja. Lalu saya sangat kaget ketika ada seseorang yang sangat menyepelekan ibadah hari Minggu. Ya, karena dia tidak bisa bangun pagi sehingga dia tidak bisa ke gereja. Karena ada seseorang atau keluarganya yang datang lalu mengajaknya jalan-jalan, kemudian mengabaikan untuk ke gereja. Dan hal ini terjadi. Ada banyak kemudian orang-orang Kristen datang ke gereja itu beribadah hanya sekedarnya saja. Hanya ketika mau, moodnya lagi bagus, pergi ke gereja. Tetapi ketika tidak bagus moodnya, ada hujan mungkin, ada beberapa kendala, bahkan susah bangun tidur, meninggalkan ibadah. Bapak Ibu Saudara, itu sepertinya memang hal yang sepele. Dan tidak langsung turun api dari surga, ya, menghantam kita. Seperti yang terjadi pada zaman Nuh, ya Bapak Saudara. Nah, tetapi ada konsekuensi nanti, pada saat nanti, hari penghakiman itu. Ketika hari ini yang Tuhan berikan kita kesempatan untuk hidup, kita tidak menggunakan hidup kita untuk mendekat kepada Tuhan dalam ibadah pribadi, ibadah berkeluarga, ibadah dalam kumpulan tubuh Kristus, ibadah dalam gereja, kita mengabaikan itu semua, ada konsekuensinya. Karena mengasihi Tuhan adalah sebuah hukum juga. Lalu yang kedua, mengasihi sesama. Nah, ini yang sangat penting. Bahkan Tuhan Yesus katakan, kalau seseorang tidak bisa ya atau masih membenci saudaranya, sesungguhnya dia tetap tinggal dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak bisa berinteraksi dengan terang. Artinya, kita tidak bisa terhubung secara aktif dengan Tuhan. Karena hanya terang yang bisa berinteraksi dengan terang. Terang tidak bisa berinteraksi dengan gelap. Kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan kalau kita masih membenci saudara kita. Kita masih membenci sesama kita manusia. Itu sebabnya Tuhan katakan, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan Tuhan memberikan perintah dan perintahnya itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Ini merupakan sebuah hukum, Bapak Ibu Saudara. Mari dalam kesempatan kehidupan ini kita benar-benar bisa mewujudkan kasih Kristus kepada sesama kita. Dan memang faktanya Bapak Saudara benar, di sekitar kita ada saja orang-orang yang kemudian membuat jengkel kita. Ada saja orang-orang yang kemudian memancing kemarahan kita. Ada saja orang-orang yang memang berlaku sesuai yang tidak kita harapkan, ya, nyebelin gitu Saudara ya. Tetapi hukum ini adalah tetap sebuah hukum. Kita tidak boleh memiliki alasan apapun, dan firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi hukum ini sangat penting kalau saudara menyatakan diri saudara adalah milik Kristus. Ya, kita harus mengasihi Tuhan dan kita harus mengasihi sesama kita. Tidak bisa ditawar-tawar Bapak Saudara, karena dua hal ini akan menentukan pada saat hari penghakiman terakhir di mana tempat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Baik, kita sekarang sebagai manusia, kita sedang menempuh, yaitu jalan kehidupan. Nah, dalam Matius 7 ayat 13 dan 14, di situ Tuhan memberikan sebuah perumpamaan, di mana masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah dan luaslah jalan
yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi ada dua jalan. Satu jalan memang sempit, tetapi jalan ini menuju kehidupan. Tapi ada satu jalan lebar sekali, dan rupanya banyak orang yang melaluinya. Tetapi ujungnya itu adalah kebinasaan. Mari bersama-sama kita berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Jalan mana yang sedang kita tempuh hari ini? Apakah kita sedang berjalan on the track yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki? Walaupun jalannya sempit, kita harus bergumul melaluinya. Tetapi ini jalan yang satu, besar dan lebar, dan banyak orang yang melaluinya. Bapak Saudara, ada istilah a lost mess. Jadi orang yang tersesat, tapi karena tersesatnya itu rame-rame, tidak merasa tersesat. Orang-orang begitu mencintai dunia dengan segala yang ada di dalamnya hari ini. Dan orang-orang begitu mengekspos keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita bisa ekspresikan dalam sosial media kita. Orang-orang di sosial media mengekspresikan bagaimana mereka memiliki fasilitas, mereka bisa ke sana, bisa ke sini, bisa makan ini, bisa melakukan kesenangan ini, kesenangan itu. Bapak Saudara, beberapa waktu lalu kita tahu ya ada konser Coldplay di Jakarta, tiketnya itu diburu sama orang, begitu antusias orang datang kepada sesuatu yang menyenangkan secara daging. Dan benar sekali firman Tuhan relevan dengan zaman kita hidup hari ini. Lebarlah dan besarlah jalan menuju kepada kebinasaan. Di beberapa kota-kota besar di dunia, setiap tahun kita melihat parade LGBTQ, ya, di mana orang tidak malu-malu lagi, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, saudara. Dan mereka sangat vulgar, tidak malu, saudara. Nah, ini berbahaya sekali, tapi saya percaya kita semua yang ada di menara doa ini, kita menempuh jalan kehidupan. Walaupun jalannya sempit, perlu pergumulan. Katakan amin. Kita tetap menempuh jalan ini. Haleluya. Yes, saudara. Mari kita, sebab kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Haleluya. Jadi ada dua jalan. Jalan Tuhan dideskripsikan dalam Mazmur 67 dan ayat 2. Lalu jalan dunia, yaitu Efesus 2 ayat 2. Nah, jalan Tuhan itu merupakan sebuah pilihan dan panggilan. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memanggil Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu memanggil kita. Itu sebabnya dikatakan keselamatan kita adalah kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Tuhan menempatkan kita di jalannya. Dan saya berdoa, ya saudara, saya nggak tahu berapa panjang lagi, berapa lama lagi jalan saudara dan jalan saya menuju kepada hari itu, saudara. Hari Tuhan itu saya nggak pernah tahu. Ya, kita sudah di kilometer berapa, saudara, di jalan Tuhan ini. Tapi saya berdoa, semua kita tetap setia kepada Tuhan. Semua kita tetap bersabar dan terus dengan penuh gairah berjalan di jalannya Tuhan. Karena jalan ini adalah jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Jalan menuju kepada kehidupan. Lalu mari kita tuntaskan panggilan surgawi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita hindari jalan yang satunya, jalan dunia. Saya berharap dan berdoa, baik buat saya, keluarga saya, bahwa kita nggak lagi bingung seperti orang ini bingung. Jalan mana yang harus kupilih gitu ya. Tapi kita malam ini punya kepastian. Saya memilih jalan Tuhan. Dan tidak ada keraguan-raguan. Katakan amin. Saya akan memilih jalan Tuhan. Walaupun jalan itu sempit. Tapi saya akan tetap memilih jalan ini. Karena jalan ini ujungnya adalah kehidupan. Nah, jalan dunia ini kita bisa lihat, saudara. Di sana itu ketika hawa nafsu begitu kuat. Ketika kedagingan begitu kuat. Nah, sebetulnya kita sedang ada di jalan dunia. Jalan ini adalah jalan yang Alkitab gambarkan sebagai keinginan daging. Tetapi jalan Tuhan adalah keinginan roh. Nah, mari saudara kita lihat hari ini.
Kalau kita rasanya mengumbar hawa nafsu kita, kita mengejar keinginan daging kita, maka sesungguhnya kita sedang tidak berjalan di jalan Tuhan. Walaupun kita seorang Kristen, ya saudara, walaupun kita rajin ke gereja, tetapi kalau kita punya hawa nafsu, hidup dalam kedagingan, kedagingan kan mementingkan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, hawa nafsu, pesta pora, dan kemabukan dan sebagainya, Bapak Saudara. Kalau kita lihat, rasanya kita kalau melihat orang, kita pengen jatuhkan orang, atau kita lihat orang senang, kita tidak senang, tapi ketika lihat orang menderita, kita menjadi senang. Wah, ini tanda-tanda kita sedang di jalan yang salah. Mari kita cek and recheck, saudara, keadaan rohani kita. Di jalan mana kita sekarang berada. Dan saya berdoa, kita tetap ada di jalannya Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mati dan bangkit bersama Yesus adalah inti kekristenan kita. Bapak Ibu boleh catat ya, nanti di rumah boleh baca 1 Korintus 15 dan Roma 6. Dua pasal ini berbicara tentang bagaimana kita mati dan kita bangkit untuk Kristus. Bagaimana kita mengambil persekutuan dalam kematiannya, lalu juga mengambil persekutuan dalam kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya. Artinya kita hidup mematikan diri kita seperti Yesus mati secara daging, tetapi kemudian dia bangkit. Dan Yesus hidup dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Nah, kita juga, saudara, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Supaya dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Jadi mati dan bangkit bersama Kristus, ini adalah inti kekristenan. Tuhan telah memberikan dirinya menjadi satu jalan, menjadi satu pola, di mana kalau kita memilih jalan, yaitu jalan menuju Kristus, di sana akan ada kebenaran, lalu ujungnya adalah kehidupan. Katakan amin. Yes, mari. Mati dan bangkit bersama-sama Kristus Yesus. Kita menyalipkan daging kita dengan segala hawa nafsunya, tetapi mengambil rupa dalam kebangkitan Kristus. Wow, haleluya. Luar biasa Bapak Saudara. Mari nanti bukan hanya sekedar baca, tapi renungkan 1 Korintus 15 dan Roma 6 itu Saudara ya. Lalu Roma 2 ayat 8 di sana dikatakan dalam bahasa Inggris, God will render to each one according to his work. Tuhan akan membalaskan setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita ini sekarang diberikan kesempatan sama Tuhan. Perbuatan apa yang sedang kita lakukan hari ini? Saudara, ini tidak akan luput. Semua itu akan direkam oleh Tuhan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus. 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2 ayat 9 berkata, ketika kita mengaku dosa, maka Dia mengampuni kita, menyucikan hidup kita dari setiap dosa. Itu sebabnya jangan menyimpan dosa, tapi akui dosa itu di hadapan Tuhan. Supaya setiap kali kita terus dikuduskan oleh Tuhan. Kita terus dimurnikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita baca ayat 7-nya dan ayat 8-nya sangat jelas sekali. Dia akan memberikan murka kepada orang ya yang melakukan ketidakbenaran, tetapi dia akan memberikan kehidupan yang kekal kepada orang yang mengejar kekudusan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi kalau kita mengerti Roma 2 ayat 6 ini saja, Bapak Saudara, kita pasti akan hati-hati terhadap kehidupan kita. Karena dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kapan, Saudara? Ketika nanti hari penghakiman. Nah, di sini saya mau cerita mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Rasanya kalau kita pikir-pikir kok Tuhan gak adil ya. Kok Lazarus sampai miskin sekali, ya rasanya kok dia tidak diberkati hidupnya. Dia sangat miskin, bahkan untuk makan aja setiap hari dia harus pergi ke rumah orang kaya itu, dan dia hanya memungut dari sisa-sisa makanan bekas pesta orang kaya itu, lalu bahkan badannya sendiri borok sampai anjing harus menjilat boroknya. Lalu Lazarus mati dalam kemiskinannya.
sengsara sekali hidupnya, saudara ya. Lalu satu lagi kontras, orang kaya memakai kain ungu. Nah, pada waktu itu kain ungu itu dipakai oleh orang, kalau dia bukan raja, dia seorang imam besar, saudara. Orang yang terpandang. Dan memang Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang kaya ini selalu pesta. Dia tidak pernah kekurangan makanan. Bajunya bagus sekali. Tetapi kok rasanya kalau kita perhatikan dalam kehidupan di dunia ini, kok orang kaya ini ya kemudian tidak bertobat, lalu Lazarus juga kemudian tidak diberkati. Ya, kemudian Alkitab berkata dua-duanya mati. Nah, saya sih percaya ini kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, bahwa Tuhan tidak akan kemudian menghukum bumi dengan murkanya seperti mendatangkan air bah. Tetapi Tuhan kemudian memberikan firman-Nya, tuntunannya, bahkan Dia memberikan dirinya sendiri, yaitu membawa hukum kasih ya kepada manusia. Nah, kalau kita hidup menurut hukum kasih itu, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita tahu selanjutnya, ketika kedua-duanya mati, yang satu mati dalam kemewahan, mati dalam semua kekayaan dunia yang bisa dia dapati, lalu yang satu mati dalam penderitaan, mati dalam kemiskinan. Nah, dua-duanya mati. Mati merupakan kepastian, Bapak Saudara. Lah, tetapi cerita tidak berhenti di situ. Kemudian masuk ke satu alam yang baru. Nah, di situ dikatakan Lazarus ada di pangkuan atau di pelukan Abraham, tetapi orang kaya itu ada di tempat yang sangat mengerikan. Nah, lalu orang kaya ini bilang kepada Abraham, Bapak Abraham, kiranya Lazarus menyelupkan ujung jarinya dan memberikan ke langit-langit lidahku untuk menyejukkanku. Karena di sini aku sangat menderita. Di situ digambarkan dua tempat yang sangat berbeda. Satu sangat menderita, tetapi satu sangat nyaman. Di mana di pangkuan Abraham, di pelukan Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya orang kaya ini ada di tempat itu bukan karena kekayaannya. Dan Lazarus ada di surga, di Firdaus, itu bukan karena kemiskinannya. Jadi bukan karena miskin atau kayanya. Tetapi apa yang diperbuat mereka saat mereka hidup. Saya percaya walaupun miskin dan sangat miskin, tetapi dia tidak melanggar hukum Taurat. Dia tidak mencuri, dia tidak menginginkan milik sesamanya. Jadi walaupun dia lapar, dia tidak mencuri makanan dari orang kaya itu. Walaupun lapar, sangat lapar, dia hanya makan dari sisa-sisa orang kaya itu. Tetapi orang kaya ini diberikan setiap hari kesempatan untuk menjadi berkat, yaitu mengasihi sesamanya manusia. Tapi itu tidak dia lakukan. Karena Alkitab dikatakan tidak menggambarkan bahwa orang kaya ini pernah memberikan makan yang bukan sisa kepada Lazarus. Atau sekedar memberikan beberapa uang untuk Lazarus bisa berobat dan menyembuhkan luka-lukanya. Kesempatan untuk menjadi berkat diberikan oleh Tuhan setiap hari. Karena Lazarus datang ke rumah orang kaya ini setiap hari. Tetapi rasanya tidak dilakukan oleh orang kaya ini. Saudara. Lalu Abraham berkata, anakku, kamu sejak hidup sudah menikmati semua yang baik. Tetapi Lazarus ini, dia sejak hidup menderita. Tetapi sekarang dia mendapatkan suatu kenyamanan. Tetapi sebaliknya orang kaya ini menderita. Nah, inilah gambaran dari Roma 2 ayat 6 ini, saudara. Bahwa Tuhan akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Saya sangat percaya bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Katakan amin. Kita diselamatkan karena darah Yesus. Tetapi saya percaya kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Ya, Bapak Saudara, menurut perbuatan kita. Itu sebabnya mari hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita menghidupi kasih itu tadi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Benar-benar kita hidup di dalam Kristus. Hidup dalam kematian Kristus. Hidup dalam kebangkitan Kristus. Supaya ketika hari nanti Tuhan datang, Dia menjemput kita
Dia memberikan reward kepada kita, bukan memberikan punishment. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, keselamatan dan kebinasaan. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan keselamatan melalui salib memberikan kita kehidupan. Ibrani 10 ayat 20 di sana dikatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup yang baru bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi keselamatan tidak ada lain, hanya lewat Kristus, lewat salib Kristus. Ujungnya membawa kehidupan. Tetapi sebaliknya, ini suatu fakta kebenaran juga, Ibrani 10 ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bapak Saudara, lewat peringatan kebangkitan Kristus, mari terus kita disadarkan bahwa Yesus nanti akan datang kembali. Tetapi kedatangannya itu untuk kita adalah sukacita yang besar. Tetapi kalau kita tidak waspada, kita tidak benar-benar memperhatikan hidup kita sejalan seiras dengan firman Tuhan, maka kebinasaan itu tetap akan terjadi. Karena Tuhan tetap akan membinasakan orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendaknya. Karena dia kudus dan dia tidak kompromi dengan sesuatu yang tidak benar. Itu sebabnya Tuhan membutuhkan sesuatu untuk kemudian murkanya itu tidak sampai kepada manusia. Dia memberi dirinya sendiri untuk mati di kayu salib. Sehingga ketika dia melihat tanda darah Yesus dalam hidup kita, ya, dia kemudian seperti dibutakan. Tidak melihat lagi pelanggaran kita. Pelanggaran kita itu dilemparkan. Kesalahan kita itu dilemparkan sejauh dari timur ke barat. Sampai jauh masuk ke tubir laut. Dia melupakannya. Sama seperti ketika malaikat maut mengitari tanah Mesir. Ketika malaikat itu melihat ada tanda darah di tiang rumah orang-orang Yahudi. Kemudian malaikat maut itu lewat. Padahal mungkin di dalam rumah itu, di sana ada Datan, ada Abiram, orang-orang yang tidak benar. Tetapi ketika melihat tanda darah itu, malaikat maut lewat. Kematian terjadi di pihak orang-orang Mesir. Jadi Tuhan membutuhkan sesuatu untuk kemudian ketika dia mau menyatakan murkanya, ketika dia melihat darah, dia kemudian berlalu. Itu sebabnya kematian Kristus adalah anugerah terbesar untuk umat manusia. Barang siapa yang percaya diselamatkan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu saya mendorong, mari kita berdoa untuk supaya lebih banyak lagi orang diselamatkan. Percaya kepada Kristus. Yang mau katakan amin. Ya, ada kehidupan, ada kematian. Kita diperhadapkan dua hal. Tapi saya percaya semua kita memilih kehidupan bersama dengan Kristus Yesus. Baik Bapak Ibu, yang terakhir saudara, ada 5 hal untuk kita bisa terus ada dalam kebenaran Kristus, supaya pada hari penghakiman terakhir kita diluputkan. Sebaliknya kita mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan. Efesus 4 ayat 13 ayat yang terakhir. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. The fullness of Christ. Tuhan memberikan nabi, memberikan guru, memberikan pengajar, memberikan penginjil, memberikan rasul, dikatakan untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun tubuh Tuhan. Supaya apa? Ini dia. Supaya yang pertama mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman dengan siapa? Kesatuan iman dengan bapak-bapak rohani kita. Kesatuan iman dengan Daud, dengan Abraham, kesatuan iman dengan Musa, kesatuan iman dengan Yesaya, kesatuan iman dengan Samuel, kesatuan iman dengan orang-orang kudus Tuhan. Kita menjadi satu iman. Artinya apa? Kita hidup dalam iman yang sama seperti bapak-bapak rohani kita. Hidup dalam kebenaran. Yang mau katakan amin. Mencapai kesatuan iman dengan murid-murid dan rasul-rasul.
Lalu yang kedua, Efesus 4:13 ini berkata, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengejar pengetahuan yang benar tentang Yesus. Jadi kita mengejar pengetahuan yang benar tentang Yesus. Karena ada orang lain juga menceritakan Yesus yang lain. Kata Tuhan, jangan kamu percaya. Ketika di sini ada Mesias, di sini juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Mari kita mengejar pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Salah satu contohnya adalah Tuhan Yesus berbicara tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa. Tuhan Yesus berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang pengampunan dosa. Berkat, ya, berkat, mujizat, kesembuhan itu bonusnya. Tetapi inti utamanya berbicara pertobatan, pengampunan dosa, dan keselamatan. Itu pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus. Jadi kita mengejar Yesus, bukan mengejar berkat yang Tuhan Yesus bisa berikan. Memang dia bisa mengadakan kesembuhan, dia bisa membangkitkan orang mati, dia mengadakan mujizat-mujizat yang uncommon miracle, atau mujizat yang luar biasa yang tidak umum, mujizat yang kreatif dikatakan. Tetapi saudara, pengetahuan yang benar tentang Yesus adalah pertobatan dan juga pengampunan dosa dan keselamatan. Itu pengetahuan yang harus kita kejar tentang Yesus, bukan yang lain. Lalu yang ketiga, dikatakan mencapai kedewasaan penuh, di mana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus kudu wajib, tidak ada pilihan lain, harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Nah, sampai sini saya boleh lihat respon saudara. Kalau saudara mau boleh melambaikan tangannya, saudara, ya, bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Gak bisa, saudara, Kristen yang anak-anak terus, yang hanya minum susu, kata Paulus. Kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Mari tinggalkan sesuatu yang remeh-temeh, saudara. Suatu hal-hal yang ketersinggungan, kekecewaan, sesuatu yang hanya berbicara kepentingan diri sendiri. Mari semua tinggalkan itu semua. Mari kita mencapai menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Contoh orang Kristen yang dewasa, kita bisa meneladani Kristus. Kita bisa meneladani Paulus. Kita bisa meneladani Petrus. Kita bisa meneladani bapak-bapak rohani kita yang hidup dalam kebenaran. Haleluya. Ini yang ketiga, saudara. Lalu yang keempat dikatakan tingkat pertumbuhan. Nah, mari kita terus melihat bagaimana kehidupan kita. Tahun 2023 kita sudah mau mengakhiri, sebentar lagi sampai kepada semester yang pertama di tahun ini. Mari kita lihat, apakah kita masih berdiam di satu titik yang sama? Kita tidak pernah mengalami satu perkembangan yang signifikan dalam kerohanian kita. Apakah roh kita masih menyala-nyala untuk melayani Tuhan? Atau kita mulai ogah-ogahan beribadah, mulai ogah-ogahan berdoa, mulai ogah-ogahan membaca firman Tuhan, mulai ogah-ogahan mengikuti ibadah-ibadah, kegiatan rohani. Mari kita harus lihat tingkat pertumbuhan kita. Terus kita pantau tingkat pertumbuhan kita. Ya, saudara, saya berdoa kita terus naik dan bukan turun. Kita terus berjalan di jalan Tuhan. Karena Tuhan membawa kita naik, bukan turun. Membawa kita kepada tingkat kedewasaan. Dan yang keempat, Bapak Saudara, ujungnya adalah the fullness of Christ. Artinya apa? Sampai kita mencapai kepenuhan Kristus. Artinya di dalam diri kita yang nampak adalah Kristus. Kita mengambil rupa kebangkitan Kristus. Kita mengambil rupa Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Hidup kita sepenuhnya adalah manifestasi daripada Kristus. Wow, tingkat kepenuhan Kristus inilah yang harus kita capai sebagai orang Kristen. Nah, kalau kita sampai kepada kepenuhan Kristus, kita segambar dan serupa dengan Yesus. Kita menjadi seperti Yesus. Kita akan bersama-sama dengan Dia memerintah untuk selama-lamanya dalam kerajaan 1000 tahun dan untuk selama-lamanya. Ketika Dia datang, kita datang bersama-sama dengan Dia. Amin, Bapak Saudara. Dan kita diberikan mahkota, diberikan suatu kesempatan yang luar biasa, sukacita abadi, di mana kita berkata, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Pusat kerajaannya di Yerusalem baru.
dan Yesus sebagai rajanya. Dan kita akan menjadi juga orang-orang kudus akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di hari bertepatan dengan kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami mendengar bahwa Tuhan berjanji Engkau akan datang kembali. Dan kedatangan Tuhan boleh kami maknai sebagai suatu hari penghakiman di mana Tuhan akan datang dan Tuhan akan memilah di mana domba, di mana kambing, di mana ilalang, di mana gandum Tuhan. Orang yang membangun dirinya di atas dasar Kristus dan orang yang membangun dirinya di atas pasir ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami diingatkan bahwa hari Tuhan itu semakin mendekat. Di mana kami harus terus Tuhan mempersiapkan diri kami. Kami tidak boleh santai-santai lagi. Kami tidak boleh tidak acuh terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami harus serius terhadap firman Allah. Supaya kami diluputkan dari penghakiman yang membinasakan. Tetapi ketika hari itu datang, tidak seperti pencuri. Tetapi buat kami adalah hari di mana mempelai itu boleh menyatakan dirinya bagi gerejanya. Bapa, kami sangat bersyukur buat menara doa Heart of Worship ini yang di mana di dalamnya kami boleh mendengar kebenaran Kristus. Berkati Tuhan semua yang bergabung dalam Zoom menara doa malam hari ini. Hamba-Mu tidak mengenal mereka satu persatu, tapi hamba-Mu percaya mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, telah dipanggil oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan, dan Tuhan menghendaki mereka diselamatkan, memiliki kehidupan yang kekal. Bahkan Tuhan telah mempersiapkan mahkota yang luar biasa. Dan hamba-Mu berdoa, berikan kemampuan untuk semua kami untuk hidup dan menghidupi hukum kasih, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan, berkati terus pelayanan daripada Heart of Worship, menara doa ini ya Tuhan, supaya lebih menjadi berkat buat banyak orang dan menjangkau lebih banyak orang lagi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, termeterai firman-Mu di hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, makasih banyak Pastor Kiki. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saudara-saudara, kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat saudara-saudara. Seperti yang Pastor Kiki bilang, kita harus memilih saudara-saudara menjadi orang yang lebih dewasa atau enggak dalam kekristenan. Apakah kita bertumbuh atau enggak, itu semua pilihan di tangan kita saudara-saudara. Kita sering kali bilang, Tuhan, aku mau menjadi orang yang lebih mengenal Tuhan pribadi lebih lagi. Tetapi pribadi kita sendiri itu hanya berkata tersebut, tetapi kita tidak melakukan apa-apa saudara-saudara. Yang harus kita lakukan apa saudara-saudara? Kita tuh bekerja sama Tuhan itu bersama-sama. Gak bisa cuma berkata-kata tetapi kita tidak melakukan. Sama aja kita bilang saya akan besok saya akan pergi ke pasar gitu ya saudara-saudara ya. Tetapi kaki kita gak bergerak, kita terus-terusan aja berbaring di ranjang saudara-saudara. Kira-kira kita bisa nggak beli buah, beli sayur? Nggak bisa kan saudara-saudara? Ya, tetapi waktu kita bilang saya pergi ke pasar, saya mulai berjalan, akhirnya kita sampai ke pasar dan kita berbelanja. Kehidupan kekristenan juga sama saudara-saudara. Waktu kita bilang aku mau menjadi pribadi yang lebih dewasa, aku mau lebih lagi mengenal Tuhan, aku mau memilih jalan Tuhan bukan jalan dunia. Kita harus melakukan satu langkah, satu tindakan langkah. Mungkin sederhana saudara-saudara. Dari hal-hal yang gampang, dari menahan perkataan-perkataan misalkan. Waktu kita mau marah, aku tidak mau ikut hal dunia. Harusnya itu kebebasanku. Harusnya aku boleh marah waktu orang merugikan aku boleh marah. Tetapi kita tahan. Kita bilang, Tuhanlah penuntunku. Roh Kudus yang menuntun aku. Dan kita berdoa, Tuhan kuatkan aku. Nah, kita melakukan sebuah langkah saudara-saudara. Ya, jadi sama. Waktu kita mau menjadi pribadi yang lebih dewasa, orang dewasa kan nggak segampang itu saudara-saudara untuk marah saudara-saudara. Kita seringannya kalau marah kita tahan dulu, kita pikir apakah memang kita harus marah atau tidak, ya kan? Jadi sama dalam kehidupan kekristenan juga seperti itu. Dan tadi Pastor Kiki semua ingatkan kita bagaimana kita nggak mau tertinggal saudara-saudara. Kita nggak mau seperti orang kaya tersebut yang cuma bisa ngelihat ke Lazarus, bilang, waduh, kok enak ya hidup di sana ya. Cuman kok enak ya, kok seperti ini. Jangan sampai terjadi saudara-saudara, terlambat
Manusia ini kan seringnya seperti itu saudara-saudara. Sudah terlambat baru bilang, kok tahu gitu. Tahu gitu seperti ini. Kalau aku tahu harusnya seperti ini. Sekarang Pastor Kiki sudah kasih tahu kita semua saudara-saudara. Ayo kita kembali lagi ke jalan yang Tuhan. Yang mulai males-malesan, yang mulai apinya mulai padam. Ayo kita sama-sama mendekatkan diri pada Tuhan. Mulai lagi melayani, mulai lagi berdoa, mulai lagi ke gereja, mulai lagi membantu orang di sekitar kita dan melakukan firman-firman Tuhan. Biarlah pada malam hari ini bukan hanya firman saudara-saudara yang kita dapatkan, tetapi kita mendapatkan rema saudara-saudara ya. Semuanya pada malam hari ini dimanapun kita berada saudara-saudara, saya percaya Tuhan udah mengubahkan hati-hatinya dan mari mulai besok kita melangkah. Small step. Saya percaya dari langkah yang kecil aja, Tuhan bisa buat itu eksponensial menjadi langkah yang besar. Haleluya. Terima kasih sekali lagi Pastor Kiki untuk firman yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sampai jumpa di minggu depan. Tetap di jam yang sama, di hari yang sama. Kita terus menyembah Tuhan, kita terus mencari wajah Tuhan, dan kita akan diberkati oleh firman-firman Tuhan. Lebih lagi saudara-saudara, dan kita akan mengenal pribadinya lebih lagi. Baik, kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Dan mungkin Pastor Kiki boleh tutup dengan doa berkat di terakhir. Baik, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kalau Engkau Tuhan persatukan kami tahu kami dari berbagai tempat, berbagai situasi, berbagai latar belakang, berbagai masalah. Tapi kami percaya waktu kami bersatu hati di dalam hadirat Tuhan, di situ kami menjadi sama. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Raja. Dan pada malam hari ini kami percaya Tuhan Kau sendiri yang sentuh setiap hati yang ada di tempat ini. Tidak satu pun Engkau lewatkan. Dan kami tahu Engkau sedang ubahkan, Engkau sedang tilik ya Tuhan sampai kedalaman hati kami. Begitu dalam sehingga kami mengerti tentang hati Tuhan dalam kehidupan kami. Kadang kami nggak ngerti Tuhan, apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau melakukan segala sesuatu untuk kebaikan umat-Nya yang mengasihinya. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk Pastor Kiki yang sudah Engkau utus di tengah-tengah kami. Engkau terus berkati hamba-Mu ini di setiap pelayanannya, di gereja yang digembalakannya dan keluarganya pun. Biarlah kuasa darah Yesus selalu menutup bungkus hamba-Mu ini dan keluarganya dan gerejanya. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tambahkan hikmat-Mu, Engkau tambahkan urapan-Mu, double portion, lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami percaya banyak jiwa diubahkan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa menerima transformasi. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang bertata atas kehidupannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Berkati setiap kami, dimanapun kami berada, yang ada di Surabaya maupun di luar Surabaya, yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kami percaya Engkau Tuhan yang bekerja, Engkau Tuhan yang mengurapi, Engkau Tuhan yang menjamah. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Baik, mari kita arahkan iman kita, pengharapan kita hanya kepada Bapa di surga, dan kita buka kedua tangan kita. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang luar biasa besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, arahan, bimbingan, hikmat, kuasa dari Allah Roh Kudus, pasti menyertai kita mulai malam hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati dan percaya, sama-sama kita katakan, amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Terima kasih Pak Antoni, Kiki. terima kasih Bu Jenny. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih Terima kasih Pastor semuanya. Kiki, God bless semua. Ya. Shalom. Pastor Antoni. Boleh bantu doa ya untuk Kamis depan tanggal 25 kita akan dilayani oleh Bu Ruth Julia. Tapi karena keadaan kan di sana di Perth ya, waktunya berbeda. Mungkin cuaca, internet boleh dibantu dalam doa semuanya agar tanggal 25 Kamis depan Bu Ruth Julia bisa melayani di tempat ini dan kita menerima berkat-berkat yang baru lagi. Oke, Saudara. Sampai Kamis depan. Jangan lupa ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya, God bless. Thank you. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih.